Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan menyediakan begitu berlian dalam 24 jam. Siangnya saum, malamnya qiyam. Man qama ma'al imam, barang siapa yang taraweh bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatan, ditulis baginya sholat malam satu malam suntuk. Wah, ini Masya Allah, gak ada di bulan selain Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom, Panarukan, Situbondo, serta segenap penyimak dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Yang menyangkut masalah banyaknya amaliyah yang menghasilkan banyaknya pahala secara kuantitas. Nah, contoh pahala yang diperoleh dari amaliyah yang dalam ranah kualitas sekarang, misalnya dalam ranah kualitas sholat fajar. Salat fajar hanya 2 rakaat, tapi pahalanya sedemikian besar. Salat syuruk, meskipun hadisnya ini diperdebatkan kesahihannya. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempat salatnya itu, berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, nah, maka pahalanya setara dengan pahala haji umrah yang sempurna dan sempurna. Ini merujuk pada pahala yang bersifat kualitas, Nah, maka Bapak sekalian, peluang-peluang banter atau banyak di bulan suci Ramadan ini perlu kita ilmui dan perlu kita raih sebanyak-banyaknya. Istilah saya yang sering saya pakai di mana-mana itu, eman kalau ini ada panen raya, tetapi panenan itu tumpah di jalan dan ditotol ayam, tanpa bisa kita bawa pulang dan kita nikmati. Ramadan menyediakan begitu berlian dalam 24 jam. Siangnya saum, malamnya qiyamul Ramadan. Man qama ma'al iman, man qama ma'al imam, kok iman, man qama ma'al imam, barang siapa yang taraweh bersama imam, qiyam di malam Ramadan itu, taraweh hatta yansorifa, sampai purna, sampai selesai, sampai imamnya itu berpaling artinya sampai imamnya itu sudah tidak menjadi imam. Ini yang sering disalahpahami, disangkanya hanya tarawehnya, tetapi yang sorif itu berpaling hingga imam itu keluar dari tempat imaman, selesai maksudnya. Jadi kalau di situ diselenggarakan sholat taraweh dan witir, imamnya ya harus sampai taraweh dan witir itu. Tapi kayaknya nggak ada ya sholat taraweh tidak otomatis ditutup witir, nggak ada kayaknya ya. Tapi seandainya ada pun, misalkan seandainya ada, ya cukup karena sorif itu maksudnya imamnya sudah berpaling. Kalau memang di masjid itu menyelenggarakan hanya taraweh saja,
tidak ditutup dengan witir, witirnya sendiri-sendiri di rumah untuk nanti malam sholat tahajud misalkan, ya cukup gitu. Maka ketentuannya yang sorif, hatta yang sorifa, setelah imamnya berpaling sampai selesai, apa pahalanya? Kutiba lahu qiyamul lailatan, ditulis baginya, makmumnya itu yang ikut jamaah itu ditulis sholat malam satu malam suntuk. Wah, ini Masya Allah, gak ada di bulan selain Ramadan gitu, karena taraweh hanya ada di bulan suci Ramadan gitu. Jangan ditanya kalau pahalanya sholat taraweh, jangan ditanya. Keistiqomahan kita setiap malam yang di luar Ramadan itu nyaris mustahil kita bisa istiqomah sebulan penuh, Pak. Sholat tahajudnya 11 rakaat. Kalau Nabi itu kan memang sholat malamnya 11 rakaat, 8 dan 3 witir. Nah, ini kita hanya bisa terapkan secara konsisten di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, sudahlah. Kalau memang ada yang biasa sholat tahajud, ya bisa dipertanyakan 11 rakaat kah? Paling-paling apa hanya 1 rakaat untuk witir? Ini saya ngaku saya itu kalau sholat isya sekalian setelah rawatib itu, Pak, agar tidak ketinggalan witir, langsung sholat witir 1 rakaat. Adapun nanti malam bisa bangun, alhamdulillah gitu ya, sholat tahajud. Jadi di antara peluang yang besar sekali adalah ketika kita di dalam Ramadan itu ada Qiyamul Ramadan. Maka secara khusus Nabi mencanangkan itu, man qoma Ramadan. Ini kalau mau kita bahasakan bahasa sini, bahasa kita ya, barang siapa yang taraweh, gitu aja sudah. Man qoma Ramadan. Barang siapa yang taraweh sampai witir selesai, ya, seperti itu. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama statusnya, kalau itu dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ikhtisab, penuh pengharapan pada Allah, penuh pengharapan hanya, saya tambahi hanya, karena memang tidak boleh berharap selain dari Allah. Maka kalau itu benar-benar terdeteksi oleh Allah bahwa tarawehnya malam, siang bahwa puasanya terdeteksi oleh Allah memang berdasarkan iman dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Terhapuslah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Hapus dosa-dosanya. Ini sangat kita dengar sehari-hari, apalagi bulan puasa gini. Khotib Jumat juga mengatakan seperti itu. Kajian akad pagi ini bisa jadi 4 kali ini juga nyinggung masalah ini. Tapi saya berusaha ngambil dari sisi lain yang mungkin jarang diperdengarkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memilih kita. Jadi kita nggak boleh GR, Pak. Nggak boleh GR bahwa kalau kita bisa istiqomah, bisa puasa, bisa sedekah, ya, dengan satu kesadaran memberi makan orang yang puasa mendapatkan pahala yang sama besar tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kita malam bisa Qiyamul Ramadan, kita bisa nyekel itu apa? Megang rumusnya dari Rasulullah, tidak akan pernah berpaling dari imam sebelum imam selesai, sehingga memperoleh Qiyamul kutiba lahu Qiyamul lailatan. Kalau itu kita bisa lakukan, kesadaran kita bahwa jangan sekali-kali GR karena kita bisa seperti itu semata karena memang Allah telah memilih kita dan memberikan taufik, berikan kekuatan kepada kita. Terlepas sebelum Ramadan itu apa yang dilakukan, mempersiapkan diri atau tidak mempersiapkan diri, itu secara alamiah maupun betul-betul berdasarkan persiapan. Karena jauh-jauh sebelum Ramadan para khatib, para dai sudah mengingatkan, para ulama menganalogikan bahwa bulan Ramadan ini urusannya tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini urusannya adalah, persiapannya adalah 2 bulan sebelumnya, minimal itu. Bulan Rajab, bulan menanam,
itu kan biasanya disampaikan itu. Bulan Sya'ban, bulan memupuk, merawat tanaman. Bulan Ramadan adalah saatnya panen raya. Kemudian ada yang ngelandep-ngelandepi, Pak. Sehingga kalau Rajabnya tidak nanam, lalu Sya'bannya apa yang mau dipupuk? Kalau sudah tidak nanam dan tidak mupuk, jangan harap mau panen. Ini ngentahkan. Saya nggak masalah itu, monggo saja disampaikan. Cuman kalau ini sering-sering atau dengan diksi atau pemilihan kata yang memojokkan orang malah jadi putus asa, Pak. Wah, saya kan kemarin nggak tahu itu, jadi nggak nanam, juga nggak mupuk. Sekarang kan nggak dapat apa-apa, udah nggak puasa dah. Wah, masa gitu kan bahaya ini. Nggak juga. Ya wes, kalau itu mau diteruskan analogi itu nggak apa-apa, gini aja. Meskipun nggak nanam di bulan Rajab, meskipun di bulan Sya'ban tidak merawat tanaman, tapi Ramadan ayo ikut panen. Ya kalau kita nggak punya tanaman yang dipanen, ya ngasak lah. Ngasak ya Pak, Bapak, ngasak ya. Ngasak Pak. Sehingga tetap dapat padi, tetap dapat hasil panenan gitu. Tapi memang Pak, ini yang nggak bisa kita pungkiri dan harus kita sampaikan, banyak-banyaknya orang dapat ngasak Pak, itu tentu yang dapat lebih banyak adalah orang yang panen, pasti. Saya misalkan nanam satu petak, di sini apa namanya, satu kedoan itu apa Pak? Ya satu petak lah, padi misalkan, ya sudah dirawat kemudian panen. Dan yang tetangga yang enggak nanam dan ngasak. Di sini namanya ngasak juga ya Pak. Ngasak itu kepiak, atau di tempat saya itu kalau ada orang gebros padi, sisa yang di sabet-sabet keiku masih ada padinya, dikepiaki gitu. Atau ngasak singgang, dari yang dipotong padinya terus tumbuh ada padinya lagi, itu diasaki. Nah, kalau dianalogikan itu banyak-banyaknya orang dapat ngasak, itu tentu masih dapat orang yang nanam dan panen sendiri itu. Tapi ini tidak bisa langsung otomatis istilahnya compatible, tidak langsung otomatis ini analogi itu betul gitu. Karena matematika kebendaan manusia beda dengan matematika Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang ngasak ini memang betul-betul tulus ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Sementara yang panen ini mungkin kesiapan atau panenannya ini mungkin dengan niat-niat yang lain barangkali, atau terganggu dengan hama-hama, dengan wereng-wereng, sehingga panenannya itu meskipun zahirnya banyak tetapi tidak menghasilkan kualitas yang baik, gabahnya gabah yang gapuk-gapuk dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang sudah persiapkan mulai Rajab, terus kemudian Sya'ban, masuk Ramadan, di tengah jalan ada riak-riaknya. Oh, aku sih poso dari awal rek, tarawih nggak tahu ini, aku kok. Ya sudah seperti itu. Ini tercemari oleh virus-virus semacam ujub seperti itu, dan ini halus sekali. Bisa jadi orang yang nggak persiapan, aduh aku kemarin nggak nanam aku nyesel, sehingga padahal semua punya lahan kok nggak nanam kemarin, ya karena belum tahu, belum dapat informasi. Ya sudahlah, saya tak ngasak sing sak bener-bener, tak ngasak yang betul-betul begitu, tak milih padi yang saya asak itu betul-betul padi yang bagus-bagus, sehingga Pak, meskipun ngasak dalam sebulan itu dapat satu sak, kalau dalam sini namanya satu apa? Sak itu apa Pak? Kebo itu ada kok namanya, saya buni. Buni apal Pak buni. Meskipun perak dapat sak buni, sak kebo, sak dengan yang dapat bertonton, tapi kualitas gabahnya itu beda. Yang satu buni ini betul-betul gabah yang bagus-bagus. Nah, yang 1 ton ini ternyata gabahnya gapuk, gabahnya hitam atau apalah, kualitasnya rendah. Sehingga bisa jadi kalau dijual ini bisa dapat nilainya yang lebih besar yang satu buni tadi, satu sak itu.
Nah ini amaliyah kita juga seperti itu. Di sisi Allah yang dihitung selain memang kuantitasnya, kamannya, berapanya, tetapi juga kaifannya, bagaimana kondisinya, kualitas. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, maka kita di dalam berpuasa atau beribadah di bulan suci Ramadan, kita harus pertimbangkan itu. Taraweh banyak, tapi kamannya banyak, tapi kaifannya, kualitasnya bagaimananya, ini yang perlu diperhitungkan. Saya kemarin masih dapat share-sharean Pak, tapi kayaknya yang share itu nggak tega mau nampilkan video gambar orangnya yang sholat taraweh, sehingga diganti dengan kartun Pak. Tapi suaranya asli orang berjamaah itu. Ya Allah Pak, saya nggak tega nge-share ini jadi ghibah bisa-bisa itu. Al-Fatihah itu hanya dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil dolin. Hanya seperti itu Pak. Jadi berapa ayat itu enggak dibaca sudah. Allah Akbar bilang Allah selamat hanya gitu, betul itu. Terus ilustrasi gambarnya itu dibikin kartun. Tapi suaranya asli manusia dan itu bukan editan. Betul itu. Banyak Pak rokaatnya. Dalam waktu sekian detik, sekian menit sudah banyak selesai. Kurang dari 10 menit. Iya. Pinter Pak. 10 menit. Sak witire Pak. Sak bagi takjile itu Pak. Ini kaifan bagaimananya ini dipertanyakan. Ya. Maka yang penting adalah keberkahannya tadi, kualitasnya, mutunya. Perak sak buni, sak kandi. Kalau bahasanya orang kencang itu kandi. Kalau bahasa orang Tegal Telimu itu kebo. Kalau Blitar apa Pak? Madiun. Orang sini buni. Pada umumnya orang nyebut sak gitu. Sak itu karung plastik gitu. Gelangsing. Nah iya, gelangsing. Gelangsing. Ya. Perak segitu, hanya segitu dibanding dengan yang berkarung-karung rami itu, yang besar-besar itu. Tapi kalau kualitasnya, nah kita berburu kualitas gitu. Maka berpikirnya itu harus berkemajuan, begitu kan? Berpikirnya harus berkemajuan. Nah, kalau para ulama terkini menggolongkan persiapan itu dari Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan diharapkan bisa panen raya dalam rangka agar kita betul-betul mendapatkan kualitas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para tabi'in, saya bawakan satu catatan yang bernama Mu'al bin Fadl di kalangan tabi'in menuliskan, meriwayatkan bahwa para sahabat tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Sahabat yang manapun di era sahabat berguru, tidak masa kenabian sudah berlalu, kemudian masa-masa sahabat yang hidup, kemudian di situ ada orang yang nyantri, belajar ilmu, kemudian jadi ulama. Ulama-ulama yang berguru kepada para sahabat ini disebut tabi'in, orang-orang yang pengikut para sahabat. Nah, di antara ulama tabi'in ini Mu'al bin Fadl meriwayatkan atau menceritakan bahwasanya dulu para sahabat karena yad'una Allaha ka'ana sittata ashhurin, bahwasanya dulu para sahabat itu dalam mempersiapkan Ramadan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan diri, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk disampaikan, ya, ayyuballighuhum Ramadana, untuk disampaikan, untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Doanya sudah 6 bulan sebelumnya. Kemudian wa kanu yad'una sittata ashhuri, dan mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan kemudian ayataqabbala minhum, agar hasil atau panenan di bulan suci Ramadan tadi itu diterima oleh Allah, agar yang sudah dikumpulkan berkarung-karung tadi oleh Allah dipantaskan kualitasnya. Berdoanya berapa bulan? 6 bulan Pak. Syawal dan seterusnya sampai 6 bulan itu taqabbal Allah minna wa minkum. Lah kalau kita Pak, kalau kita
berdoa untuk terkabulnya atau untuk kualitas ibadah Ramadan kita paling hanya 7 hari ketika ketemu teman, taqabbal Allah minna wa minkum ya. Itu doa loh Pak. Mudah-mudahan ibadah kita diterima ya, puasa kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang disyariatkan untuk berdoa seperti itu. Nah, kebanyakan kita ya yang pakai taqabbal Allah minna wa minkum itu ya tidak semua. Yang banyak itu ada apa? Minal aidin wal faizin, insyaallah. Jadi tidak ada unsur doanya gitu. Itu hanya pernyataan slogan-slogan saja. Ya, telah kembali kepada fitrah dan seterusnya. Nah, tapi yang disyariatkan adalah taqabbal Allah minna wa minkum gitu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat terus-menerus itu. Orang-orang berdoa seperti itu setiap habis sholat. Taqabbal Allah minna, taqabbal Allah minni, taqabbal Allah minni. Ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah ibadahku, terimalah ibadahku. Terus, karena iman Pak. Panen raya sudah numpuk satu kontainer besar misalkan, seperti sudah siap ekspor. Tetapi kalau ternyata di hadapan Allah itu tidak layak kualitas, ya rugilah Pak. Makanya yang terus didoakan itu taqabbal Allah minni, taqabbal Allah. Ya Allah, terimalah ibadahku, Ramadan itu karena cek besarnya Pak. Kalau sampai itu sia-sia, ya itu. Makanya di antara tidak hanya cukup berdoa, tetapi juga harus berusaha agar pelaksanaan bulan suci kita ini, ibadah-ibadah kita ini berkualitas. Barometer atau ukuran kualitasnya apa? Simpel kan? Rasul sudah membuat clue di depan. Imanan wahdi saban, itu saja.